Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi di stok barang, maka kita akan lanjut ke halaman laporan penjualan. Di mana di sini halaman untuk mengolah semua data tentang laporan penjualan. Nah, di sini juga terdapat laporan paling banyak dijual, paling banyak per kasir, laporan paling sering dijual, laporan omset penjualan, laporan per kategori, dan lain-lain. Nah, di sini tidak ada data apapun lagi kecuali hanya tombol selengkapnya yang terdapat pada bilah dari laporan tersebut. Oke, kita akan mencoba laporan paling banyak dijual. Nah, di sini terdapat tabel dan kolom-kolom forum. Kita akan coba, misalkan kita ingin menghitung target sebulan ke belakang, November. Nah, kemudian ke tanggal sekarang Desember. Nah, di sini kita terdapat ada kolom outlet di mana kita akan memilih data laporan barang paling banyak dijual dari outlet mana. Karena di sini hanya satu outlet, maka kita pilih outlet Adijaya. Kemudian submit. Nah, di bawah ini adalah laporan barang paling banyak dijual. Nama barang Asus RTX, kuantitas 5 dalam 1 bulan ini. Nah, kemudian ada beberapa lagi data, misalkan laporan per kasir. Di laporan per kasir ini sama saja penggunaannya seperti di halaman laporan paling banyak dijual, di mana kita akan pertama menentukan tanggal dari mana laporan per kasir itu diambil dan sampai mana. Kemudian kita juga bisa melihat data dari dari tanggal 2 bulan dari sekarang sampai tanggal 1 bulan ke belakang dari sekarang. Misalkan 2 bulan dari sekarang Oktober, kita pilih tanggal 16, kemudian 1 bulan ke belakang adalah November, kita pilih juga tanggal 16 dan submit. Nah, penjualan 1 dan pendapatan 28 juta. Di sini ada laporan paling sering dijual. Nah, ini adalah barang paling sering dijual. Di sini ada berapa kali barang itu terjual, nama barang, kemudian pemilihan ini seperti biasanya. Omset penjualan. Kita akan mencobanya. Kita pilih. Kemudian today. Nah, penjualannya. Ini terdapat tanggal, kemudian net sales, total charge, total sales, total customer, total quantity, dan total beli. Di sini ada per kategori. Jadi misalkan ada 3 item yang kategorinya sama. Misalkan kategori komponen komputer terdapat RAM, VGA, dan prosesor. Karena di sini hanya satu barang dan nama kategorinya yaitu komponen komputer. Di sini dapat melihat komponen mana saja yang sering terjual. Nah, di sini hanya komponen komputer ini. Penjualan 4 kali, kemudian pendapatan. Oke, kita selanjutnya di sini per pelanggan. Jadi pelanggan mana yang beli, ada CSI, kemudian ada umum. Jika untuk umum ini tidak ditentukan siapa orangnya, melainkan semua yang datang selain member ataupun pelanggan yang sudah diinputkan, maka akan termasuk umum. Misalkan pendatang atau yang belum daftar menjadi member toko, maka masih umum. Di sini ada per jenis pelanggan, ada pelanggan umum dan pelanggan member. Kemudian kembali lagi, kita ada per supplier. Jadi laporan per supplier
Jadi misalkan ada 3 supplier, yaitu PT Coca-Cola, PT Asus Indo, dan PT Acer. Nah, di mana nanti akan diurutkan atau akan dijumlahkan supplier manakah barangnya yang berhasil menjual. Dan ada pendapatan juga. Kemudian kembali lagi, di sini ada per barang. Kita ambil 3 bulan ke belakang. Kemudian hari ini outlet Adijaya golongan 4. Nah, ini adalah orang di mana membeli barang dengan harga golongan 4, kemudian golongan 1. Nah, karena di golongan 1 tidak ada transaksi atau harga paling mahal, maka harga golongan paling 1. Terus golongan 2 tidak ada, golongan 3 tidak ada. Berarti pembeliannya di atas golongan 3, yaitu golongan 4. Kemudian di sini ada cetak, export Excel. Untuk cetak seperti biasanya begini. Nah, kita kembali ke halaman. Kemudian kembali. Dan ini ada per karyawan. Jadi karyawan mana saja yang berhasil menjual barang. Misalkan di sini ada karyawan Abdurrahman Shah, maka dia berhasil melakukan penjualan 5 kali, kemudian dengan pendapatan 168 juta. Seperti biasanya di sini bisa dipilih juga dari mana range atau jarak kita ingin mendapatkan laporannya. Sekian dari halaman laporan penjualan. Terima kasih.